Sebuah truk box berwarna putih tampak terbengkalai di kawasan industri Marunda, Jakarta Utara. Begitu pintunya dibuka, warga sekitar geger karena di dalamnya tersusun rapi 29 mayat. Awalnya, banyak yang mengira peristiwa itu ulah sindikat perdagangan manusia. Namun luka-luka identik pada tubuh korban justru menyingkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Siapa sebenarnya dalang dibalik tragedi ini? Dan mengapa orang itu justru sosok yang selama ini paling dipercaya masyarakat malam itu? Jalanan di sekitar pergudangan lama Marunda begitu lengang. Beberapa lampu jalan padam, hanya menyisakan cahaya temaram yang memantulkan bayangan samar di atas aspal retak. Hampir tak ada kendaraan yang melintas. Kawasan itu memang sudah lama ditinggalkan. Hanya ada gudang tua dan lahan kosong yang jarang dipakai. Seorang sopir angkot bernama Raka kebetulan lewat. Ia baru saja menurunkan penumpang terakhirnya di terminal Pulau Gadung. Tatapannya mendadak terpaku pada sesuatu yang janggal. Sebuah truk box putih terparkir di tepi jalan. Dari jauh, kendaraan itu terlihat biasa. Namun yang membuatnya curiga adalah posisinya. Raka menyadari truk itu sudah ada di tempat yang sama sejak 3 malam lalu. Tanpa sedikit pun bergeser, ia akhirnya berhenti sebentar, menyalakan rokok untuk mengusir kantuk. Namun tak lama, hidungnya menangkap aroma menyengat, bau busuk, tajam, mirip bangkai yang membusuk. Raka menoleh ke arah truk. Jantungnya berdetak makin cepat, jangan-jangan cuma bangkai hewan. Gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran kian menguasai. Kakinya melangkah pelan mendekat, meski terasa berat. Seolah ada tarikan untuk tahu, lebih banyak sekaligus dorongan untuk segera pergi. Saat berdiri di sisi truk, matanya menangkap cairan berwarna gelap menetes dari celah pintu belakang. Ia segera menyorotkan senter ponselnya ke arah itu. Bau busuknya semakin menusuk, membuat perutnya mual. Panik. Ia mundur beberapa langkah, lalu dengan tangan gemetar menghubungi polisi. Tak lama, suara sirene meraung. 2 mobil patroli datang disusul aparat bersenjata lengkap. Dari salah satu mobil turun Komisaris Aditya, kepala kepolisian sektor setempat. Usianya sekitar 40. Berwajah keras dengan sorot mata tajam, ia segera mendekati Raka. "Eida apa?" Raka tanyanya. Mengenali sopir angkot itu karena sering terlihat di sekitar terminal. "Pak, baunya menyengat sekali. Saya yakin ada sesuatu di dalam." "Ya brakatir patta." Aditya memberi isyarat pada timnya. 2 polisi bersiaga dengan senjata. Sementara seorang lainnya membawa linggis untuk memaksa pintu truk. Warga yang mulai berkerumun segera dipaksa menjauh. Hanya sedikit yang berani mengintip dari jauh. Dengan sekali tarikan keras, gembok pintu terlepas. Begitu pintu dibuka, udara malam yang lembab bercampur bau busuk menyeruak deras. Orang-orang spontan menutup hidung. Sebagian menjerit dan lari terbirit-birit. Apa yang tampak di dalam membuat semua terdiam. Tumpukan tubuh manusia, pucat dan kaku, saling menindih. 29 mayat terbujur diam. Beberapa bahkan masih dengan mata terbuka, seolah menatap kosong ke arah pintu. Kondisi mereka masih utuh. Tidak ada yang membusuk parah, namun jelas tanpa nyawa. Komisaris Aditya terdiam membeku. Ia sudah bertahun-tahun menangani kasus kriminal, dari pencurian hingga pembunuhan. Tapi pemandangan kali ini berbeda. Jumlah korban, cara tubuh ditata, serta kondisi mereka yang tampak terjaga membuat bulu kuduknya berdiri. "Amankan lokasi, jangan biarkan warga mendekat," teriaknya lantang meski suaranya bergetar. Tim forensik segera dipanggil. Ambulans satu persatu berdatangan, warga makin ramai. Banyak yang merekam dengan ponsel meski sudah berulang kali diperingatkan polisi. Suasana berubah ricuh ketika terdengar tangisan beberapa orang yang mengaku mengenali pakaian korban. Di tengah kerumunan, seorang perempuan berjaket hitam muncul membawa tas besar berisi peralatan medis.
Dialah Dokter Sari, dokter forensik kepolisian yang dikenal teliti. Wajahnya menegang saat menatap ke dalam truk. Jumlahnya 29, Pak Aditya. Ucapnya pelan. Aditya menahan desah. Campuran amarah dan ngeri bergolak dalam dirinya. Sari perlahan masuk, memeriksa satu persatu tubuh yang menumpuk. Tangan terampilnya bergerak. Meski wajahnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan, mereka mati hampir bersamaan. Tidak ada tanda perlawanan. Dan lihat, tubuh mereka seperti sengaja dijaga tetap utuh. Katanya dingin. Aditya menatapnya lekat. Maksudmu? Ini bukan kecelakaan, tidak. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Jawab Sari. Sementara itu, Raka berdiri jauh di belakang dengan tubuh bergetar. Rasa bersalah menusuknya. Selama 3 malam ia membiarkan truk itu terparkir tanpa melapor. Dalam hatinya ia tahu, malam itu akan menghantui hidupnya selamanya. Aditya menutup pintu truk perlahan, lalu menoleh ke arah anak buahnya. Mulai malam ini, tempat ini resmi jadi TKP. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Dan satu hal penting, matanya menatap warga yang masih ramai merekam. Jangan biarkan berita ini bocor sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun jauh di dalam hati, ia sadar itu hanyalah harapan. Dalam hitungan menit, gambar-gambar dari ponsel warga pasti sudah menyebar ke media sosial. Esok paginya, bukan hanya Jakarta Utara, melainkan seluruh negeri akan gempar. Aditya merasakan firasat buruk. Kasus ini jelas bukan kasus biasa. Malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk panjang. Dan di luar sana, gelombang media dan tekanan publik tidak akan berhenti hingga kebenaran terkuak. Atau sampai ada kambing hitam yang dikorbankan. Siang itu, ruang interogasi di kantor polisi Jakarta Utara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon berkelip samar, meja kayu penuh goresan, dan bau asap rokok tipis menggantung di udara. Haji Marwan, pria tua berusia lebih dari 60 tahun, duduk di kursi dengan wajah cemas, janggutnya memutih. Matanya lelah, tetapi sorotnya masih tajam. Di seberangnya, Komisaris Aditya bersandar dengan kedua tangan menyilang. Ia menatap pria itu serius. Sementara Dokter Sari duduk di samping mencatat setiap kata yang terucap. Ceritakan dari awal, Haji, kata Aditya tenang namun menekan. Marwan menarik napas panjang. Malam sebelum truk itu ditemukan, saya pulang dari masjid. Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Jalanan sepi. Saya melihat truk putih berhenti dekat gudang tua. Sopirnya turun. Aditya mencondongkan tubuh. Kau melihat jelas, wajah sopirnya Marwan menggeleng. Gelap. Pak. Tapi cara jalannya aneh. Tegap. Rapi. Bukan seperti sopir truk biasa. Dia memakai jas dokter, dengan stetoskop tergantung di leher. Saya ingat betul karena itu yang paling janggal. Ruangan hening. Aditya dan Sari saling berpandangan. Jadi dokter, gumam Sari. Di tengah malam. Lalu apa yang terjadi? Dia membuka pintu belakang sebentar. Menyalakan senter. Lalu menutupnya lagi. Saya hanya sempat melihat sekilas seperti ada tangan manusia terjatuh keluar sebelum cepat-cepat ia dorong masuk. Setelah itu, dia pergi begitu saya. Saya takut, jadi tidak berani mendekat. Aditya menunduk, mengetuk meja dengan jari. Kata-kata Marwan meneguhkan firasatnya truk itu bukan milik sindikat biasa. Ada orang berpendidikan, mungkin dari dunia medis, yang terlibat. Sari menuliskan cepat lalu menatap Marwan. Apakah kau bisa mengenali orang itu? Jika bertemu lagi, Marwan berpikir sejenak. Mungkin dari jalannya, cara berdirinya saya masih ingat. Aditya mengangguk. Baik, kesaksianmu sangat penting. Tapi jangan ceritakan ini kepada siapapun. Demi keselamatanmu sendiri. Marwan menelan ludah. Wajahnya menegang. Ia paham makna peringatan itu. Sementara itu,
di instalasi forensik RSCM. Suasana tak kalah tegang. 29 jenazah korban masih terbaring di peti pendingin. Tim forensik bekerja tanpa henti memeriksa satu persatu. Namun, di antara deretan tubuh itu, Dr. Sari menemukan sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir sejenak saat ia memeriksa korban ke-27, seorang pria muda dengan luka suntikan serupa di leher. Ia merasakan denyut halus di nadi. Jari-jarinya spontan menekan lebih kuat. "Ya Tuhan," bisiknya. "Orang ini masih hidup." Sari berteriak memanggil perawat. "Cepat, siapkan oksigen, hubungi Aditya sekarang juga." Korban segera dipindahkan ke ruang gawat darurat. Tubuhnya sangat lemah. Kuli puka, bibir membiru. Tetapi dadanya masih naik turun perlahan. Jarum infus dipasang. Oksigen disalurkan. Perawat berlarian. Suasana berubah panik. Tak lama, Komisaris Aditya masuk dengan langkah tergesa. Wajah dipenuhi ketegangan. "Sari, apa benar ada yang selamat?" Sari mengangguk. "Ya." Denyut nadinya sangat lemah. Tapi dia masih bernapas. Kalau Tuhan mengizinkan, dia bisa bicara. Aditya berdiri di sisi ranjang, menatap wajah korban. Lelaki itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Rambut kusut, mata terpejam rapat, luka kecil di lehernya jelas, sama seperti yang lain. Kalau dia bisa bicara, mungkin kita tahu siapa pelakunya, gumam Aditya. Beberapa jam kemudian, korban itu sempat sadar, kelopak matanya terbuka setengah. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. Hanya bisikan. Sari mendekat, menempelkan telinga ke mulutnya. Tolong," bisiknya lirih. Sari membasahi kapas, menyentuhkan sedikit air ke bibirnya. Laki itu menelan pelan, lalu berbisik lagi. "Kami dijanjikan kerja. Katanya akan dibawa ke luar negeri. Tapi di ruang itu kami disuntik satu persatu. Lalu gelap." Aditya mencondongkan badan. "Siapa yang menyuntikmu? Sebut namanya." Lelaki itu terbatuk keras. Darah mengalir dari mulutnya. Tubuhnya bergetar. Alam monitor meraung. Para perawat bergegas menolong. Dengan sisa tenaga, ia menggugapkan, "Dokter Samuel Pratama." Setelah itu tubuhnya lunglai. Monitor mengeluarkan bunyi panjang, tanda detak jantung berhenti. Sari menutup mata korban dengan tangan bergetar. Ruangan mendadak hening. Aditya berdiri kaku. Wajah memucat. Nama itu menggema di kepalanya. Dr. Samuel Pratama. Ia mengenal baik sosok itu. Semua orang di Jakarta pun mengenalnya, seorang pejabat kesehatan daerah. Dermawan yang sering muncul di televisi lokal memberi bantuan untuk masyarakat tidak mampu. Sosok yang dihormati, disintai, bahkan dianggap malaikat. Aditya mengepalkan tangan. Jika ini benar, berarti mereka berhadapan dengan lawan yang jauh lebih besar daripada dugaan. Sari menatapnya serius. Bagaimana kalau masyarakat tahu? Mereka pasti sulit percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang dianggap penyelamat justru menjadi pembunuh? Aditya tak menjawab. Matanya kosong menatap jenazah di ranjang. Suara terakhir korban itu terus terngiang di telinganya. Dokter Samuel Pratama. Nama yang akan mengubah arah penyelidikan selamanya. Sore itu, langit Jakarta mendung seakan ikut menahan napas atas kabar yang baru terungkap. Nama Dr. Samuel Pratama berputar tak henti di kepala Komisaris Aditya. Kesaksian seorang korban yang nyaris tewas menyebutnya jelas. Dan keterangan Haji Marwan menambah keyakinan bahwa kasus ini lebih rumit dari yang dibayangkan. Namun Aditya tahu, menuduh seseorang seperti Samuel bukan perkara mudah. Samuel bukan sekadar dokter. Ia adalah kepala dinas kesehatan. Ia dikenal rajin tampil dalam kegiatan amal, membangun klinik gratis, bahkan sering mengunjungi kampung-kampung pelosok untuk memberi obat tanpa bayaran. Wajahnya terpampang di baliho, senyumnya hangat.
dan hampir setiap warga menganggapnya pahlawan. Kalau kita gegabah, publik bisa balik melawan, kata Aditya sambil menatap papan penuh catatan di ruang rapat penyidik. Orang itu ibarat malaikat bagi warga. Kita butuh bukti lebih dari sekadar ucapan korban sekarat. Raka yang sedari tadi duduk di pojok angkat bicara. Pak, saya bisa coba selidiki kehidupan pribadinya, rekam jejak, transaksi keuangan, bahkan aktivitas malamnya. Orang seperti dia pasti punya celah. Aditya mengangguk. Bagus. Tapi hati-hati. Jangan sampai dia tahu kita mengawasi. Malam itu, Raka mulai bergerak. Ia menyusuri area rumah mewah Dr. Samuel Pratama di pinggiran kota. Pagar menjulang, kamera pengawas di tiap sudut. Satpam berjaga bergantian. Dari luar, rumah itu tampak ideal kediaman pejabat teladan, halaman rapi. Lampu taman terang, mobil mewah berkilau. Namun satu hal membuat Raka merinding di sisi belakang rumah. Ada bangunan kecil mirip gudang. Ventilasi tertutup rapat. Sesekali terdengar dengung mesin dari dalam. Terlalu besar untuk sekadar penyimpanan. Terlalu sepi untuk rumah semewah itu. Raka merekam semuanya dengan kameranya. Ayah paham. Tempat itu harus diperiksa lebih jauh. Keesokan harinya, televisi lokal menayangkan liputan kegiatan Dr. Samuel Pratama. Di layar, ia tersenyum ramah membagikan sembako kepada warga tidak mampu di sebuah kelurahan. Wartawan berebut mendekat. Anak-anak melambaikan tangan. Para ibu meneteskan air mata haru. Beliau tidak pernah lelah membantu kami. Ujar seorang warga, kalau bukan karena beliau, mungkin kami tidak bisa berobat. Di ruang kantor polisi, Aditya dan Sari menonton tayangan itu dengan wajah dingin. Lihat, bisik Sari, inilah sebabnya orang tidak akan percaya jika kita sebut dia pelaku. Semua melihat malaikat, bukan iblis. Aditya mengepalkan tangan, justru makin baik citranya. Makin mudah ia menutup jejak, ujarnya. Sebelum menoleh ke Raka yang baru masuk membawa map tebal, kau temukan sesuatu? Raka membuka map. Ini laporan keuangan pribadi Samuel. Secara resmi bersih, tapi ada aliran dana janggal jumlah besar. Selalu ditarik tunai tanpa keterangan. Nominalnya terlalu besar untuk sekadar bantuan sosial. Selain itu, ada daftar relawan untuk program kesehatan desa. Dari puluhan nama, beberapa cocok dengan identitas korban di truk box. Zari Tetigun, jadi mereka bukan korban penyelundupan, melainkan korban program Samuel sendiri. Raka mengangguk. Saya rasa begitu. Mereka dijanjikan kerja atau bantuan, tapi dibawa ke tempat lain, mungkin ke gudang yang saya lihat di belakang rumahnya. Aditya terdiam. Potongan puzzle perlahan menyatu. Samuel memanfaatkan jabatan dan citra dermawan untuk menjaring korban tanpa dicurigai. Saat eksperimen atau apapun itu gagal, mayat-mayat dibuang seolah kasus penyelundupan. Namun satu hal masih kurang, bukti nyata. Malam berikutnya, Aditya memutuskan melakukan pengintaian langsung bersama Raka. Keduanya menyamar, memarkir mobil tua jauh dari rumah Samuel. Dari balik teropong malam, Aditya melihat sendiri sebuah mobil box putih masuk ke area rumah. Bukan kendaraan sembarangan, mirip jenis truk tempat 29 mayat ditemukan. Dari pintu belakang, dua orang berseragam putih keluar. Salah satunya jelas Dr. Samuel Pratama. Senyumnya tetap hangat bahkan saat memberi instruksi pada anak buahnya. Namun yang mereka angkut ke gudang membuat bulu kuduk Aditya berdiri. Bukan peralatan medis, melainkan beberapa tubuh manusia lemas seperti pingsan. Dr. Sari, yang memantau dari jauh melalui sambungan video, hampir menjatuhkan ponselnya. Ya Tuhan, itu bukan pasien. Mereka korban baru. Aditya menegakkan tubuh. Matanya menyala. Sekarang kita melihat wajah sebenarnya malaikat ini. Ia bukan penyelamat, ia algojo bersarung tangan putih. Malam itu, dalam catatan rahasia penyidik,
Nama Dr. Samuel Pratama resmi ditulis dengan tinta merah tersangka utama. Tetapi Aditya paham, menjatuhkan orang seperti Samuel tidak akan mudah. Satu langkah salah, publik justru bisa melindungi sang dokter, dan nyawa para penyidik menjadi taruhannya. Perburuan baru saja dimulai. Hujan tipis turun di Jakarta, menambah suram jalanan. Lampu jalan berkelip seakan enggan menyinari. Udara dingin menusuk kulit. Komisaris Aditya duduk di kursi pengemudi, menatap lurus ke depan. Di sampingnya, Raka memeriksa kamera kecil yang sudah disiapkan untuk merekam. Kita harus masuk malam ini, bisik Aditya. Kalau tidak, besok mungkin terlambat. Mereka bisa memindahkan korban baru. Raka ragu. Pak. Rumah itu penuh kamera. Gudang belakang dijaga ketat. Kita cuma berdua. Aditya menghela napas. Aku tahu, tapi kita tidak bisa menunggu surat perintah resmi. Kalau kabar ini bocor, Samuel kabur. Ingat dia pejabat, banyak yang bisa ia beli. Mereka keluar dari mobil, menyelinap lewat gang kecil di sisi rumah besar itu. Rute belakang dipilih, mendekati gudang yang dikelilingi tembok tinggi. Hujan tipis menyamarkan langkah kaki. Dari celah tembok, Raka berbisik, "Pak, lihat, di depan pintu gudang, dua orang berseragam putih berjaga, wajah tegang, mata awas." Sesekali terdengar dengung mesin dari dalam. Aditya berbisik, "Itu bukan generator biasa. Suaranya seperti mesin pendingin atau alat medis besar." Mereka menunggu hampir 1 jam hingga kedua penjaga masuk ke dalam. Kesempatan itu dipakai Aditya dan Raka untuk melompati tembok hati-hati. Napatyrtan, Yantung beregup cepat. Di dekat dinding, Aditya menemukan pintu samping kecil tidak terkunci rapat. Ia mendorong kepala. Udara dingin menyergap, aroma kimia menyengat menusuk hidung. Mereka melangkah masuk, pemandangan di dalam membuat darah seakan membeku. Gudang itu bukan gudang biasa. Dinding berlapis keramik putih seperti laboratorium. Meja-meja panjang dijejali tabung kaca. Suntikan, botol cairan tanpa label, lampu neon terang memantulkan bayangan dingin. Di sudut ruangan, beberapa ranjang besi berderet. Tubuh-tubuh manusia terbaring. Sebagian sadar, sebagian tak bergerak. Selang infus menancap di lengan. Monitor berdengung pelan. Raka menutup mulut, hampir muntah. Astaga, mereka bukan pasien. Mereka korban. Pak. Aditya mendekat. Wajahnya keras, namun sorot matanya tak mampu menyembunyikan amarah. Di dada salah satu korban, tampak bekas suntikan yang sama seperti pada mayat di truk box, bedanya. Kali ini tubuh itu masih bernapas. Mendadak, seorang korban membuka mata, bibirnya bergetar. Tolong, jangan biarkan dia datang lagi." Aditya menunduk. Siapa yang kau maksud?" Sebelum ada jawaban, terdengar langkah mendekat dari koridor. Aditya dan Raka panik. Buru-buru bersembunyi di balik lemari logam besar. Pintu utama terbuka. Sosok yang masuk membuat napas mereka tercekat. Dokter Samuel Pratama melangkah tenang mengenakan jas putih rapi. Senyumnya tak seperti di televisi kini, dingin. Tanpa rasa, 2 asisten mengikutinya membawa baki berisi suntikan. "Pastikan dosisnya tepat." Suaranya datar namun tegas. "Jangan sampai ada yang mati terlalu cepat. Aku butuh data lengkap." Aditya hampir menerjang keluar, tetapi Raka menahan lengan komandan itu. "Jangan sekarang, kita tidak siap." Samuel berjalan dari ranjang ke ranjang, memeriksa nadi. Menatap monitor, wajahnya penuh perhitungan seperti ilmuwan dingin menilai percobaan. "Lihat ini," katanya pada asistennya, "suntikan sebelumnya gagal menahan sistem imun. Kita tingkatkan dosis berikut. Jika berhasil, kita punya data sempurna untuk laporan akhir." Raka menatap Aditya dengan mata melebar. "Pak, ini bukan sekadar pembunuhan.
Ini eksperimen manusia. Aditya menunduk, hatinya bergolak. Semua dugaan terkonfirmasi di depan mata. Malaikat Jakarta itu sedang bermain Tuhan. Mereka menunggu hingga Samuel keluar lagi. Lalu cepat-cepat merekam kondisi korban dengan kamera kecil. Menit terasa seperti jam. Keringat dingin membasahi punggung. Meski udara ruangan sangat dingin. Begitu situasi relatif aman, mereka menyelinap keluar melalui pintu samping. Napas tersengal. Wajah pucat, pak. Suara Raka gemetar. Kalau rekaman ini bocor, Jakarta pasti jempar. Tapi, apakah kita siap menghadapi kekuatan sebesar itu? Aditya menatap langit mendung yang masih meneteskan hujan. Tatapannya tegas. Meski ragu bersemayam di wajah, kita tidak punya pilihan. Raka, kalau kita diam, lebih banyak nyawa melayang. Samuel harus tumbang. Apapun taruhannya. Kamera kecil di tangannya terasa berat, lebih berat daripada senjata api. Di dalamnya tersimpan bukti yang bisa menyingkap tabir kebenaran. Atau justru menyeret mereka ke jurang bahaya. Di kejauhan, samar-samar terdengar sirene entah milik siapa. Entah menuju kemana. Namun malam itu, Jakarta seakan tahu badai besar tengah menunggu. Pagi harinya, suasana kantor polisi Jakarta Utara tidak seperti biasa. Anggota berseliweran dengan wajah serius. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Seolah ada rahasia besar berputar. Komisaris Aditya duduk di ruang kerjanya, memandangi kamera kecil yang disembunyikan dalam laci terkunci. Di dalamnya tersimpan rekaman paling berbahaya yang pernah ia pegang. Raka masuk membawa map laporan. Pak, saya sudah salin rekaman ketiga kartu memori berbeda. Satu saya simpan, satu saya titipkan ke dokter Sari. Satu lagi tetap di kamera. Kalau satu hilang, masih ada cadangan. Aditya mengangguk. Bagus, kita tidak boleh meremehkan Samuel. Dia punya mata di mana-mana. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan. Pintu diketuk keras. Seorang polisi muda masuk dengan wajah pucat. Pak, ada kabar buruk. Haji Marwan ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Ada tanda-tanda rumah dibuka paksa. Aditya segera berdiri. Bawa saya ke sana. Rumah Haji Marwan berantakan. Pintu depan terbuka paksa. Kursi terbalik. Pecahan kaca berhamburan. Pecahan kaca berserakan. Di ruang tamu, Haji Marwan tergeletak dengan kepala berdarah, namun masih bernapas. Dokter Sari sudah berada di sana. Sibuk memberi pertolongan pertama. Dia dipukul benda tumpul. Kata Sari cepat. Tapi masih bisa diselamatkan kalau segera dibawa ke rumah sakit. Marwan merintih. Matanya terbuka setengah. Dengan suara lemah ia berbisik. Dia tahu aku bicara. Dia akan menghabisi semua saksi. Sari menenangkannya. Jangan bicara dulu. Haji, fokus bernapas. Komisaris Aditya mengepalkan tangan. Tak diragukan lagi. Samuel sudah mulai bergerak. Satu-satunya saksi mata nyaris dibunuh. Itu berarti rekaman mereka benar-benar membuat sang dokter panik. Sore harinya, Aditya dipanggil ke ruang Kapolres. Seorang pria berwajah dingin bernama Kombes Bagas menatap Aditya dengan sorot tajam. Apa yang sedang kau lakukan? Aditya, kota ini riuh oleh gosip tentang Dekker Samuel Pratama. Kau tahu siapa dia? Dia pahlawan masyarakat. Jangan buat masalah dengan menuduh tanpa bukti kuat. Aditya menahan amarah. Dengan segala hormat, Pak, saya punya bukti rekaman. Samuel bukan malaikat seperti yang orang lihat. Dia melakukan eksperimen kejam pada manusia. Bagas mengetuk meja keras. Yo gau kamu? Tanpa surat perintah. Rekamanmu tidak berarti. Jangan sampai karirmu hancur karena nekat. Aditya sadar. Nada Bagas bukan sekadar teguran, ada ancaman tersembunyi. Ia keluar dari ruangan itu dengan wajah tegang. Di koridor, Raka menunggu. Bagaimana? Pak Aditya menjawab pelan.
Sepertinya ada orang dalam yang melindungi Samuel, bahkan di tingkat paling atas. Malam itu mereka memutuskan berkumpul di rumah Dok. Sari. Di ruang tamu yang sederhana, mereka bertiga duduk melingkar membicarakan langkah selanjutnya. Kita tidak bisa percaya jalur resmi, kata Sari, sambil memegang kartu memori di tangannya. Kalau kita serahkan bukti ke kantor, bisa saja hilang dalam hitungan jam. Raka menambahkan, kita bisa gunakan media. Kalau rekaman ini tersebar ke publik, Samuel tak bisa bersembunyi lagi. Aditya menggeleng, belum. Jika disebarkan sekarang tanpa persiapan, kita yang dituduh memfitnah. Samuel punya jaringan kuat, bisa-bisa kita masuk penjara sebelum publik sempat mencerna. Lalu, apa rencananya, tanya Sari? Aditya menatap keduanya dengan wajah tegas. Kita harus kumpulkan bukti tambahan. Rekaman ini langkah awal. Kita perlu identitas para korban hidup yang masih di gudang. Kita butuh catatan eksperimen. Kita butuh saksi lain. Kalau semuanya terkumpul baru kita jatuhkan dia. Mereka terdiam. Tugas itu terdengar nyaris mustahil. Menjelang tengah malam, saat Aditya pulang ke apartemen Kemayoran, ia merasa ada yang tidak beres. Lampu lorong padam satu persatu. Udara terasa berat. Ia membuka pintu kamar dan di meja kerjanya, kamera kecil itu telah hilang. Aditya spontan menghunus pistol, memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda perlawanan, hanya lasi yang terbuka rapi. Seseorang jelas masuk dengan kunci duplikat. Teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Aditya mengangkat dengan hati-hati. Di seberang, suara berat terdengar. Kau pikir bisa bersembunyi dengan bukti murahan itu? Jangan ikut campur. Aditya atau nyawamu yang berikutnya masuk truk box. Klik. Sambungan terputus. Aditya berdiri kaku. Suara itu tidak asing. Ia yakin itu suara salah satu perwira di kantornya. Pengkhianat berada di lingkaran mereka sendiri. Di tempat lain, Dokter Samuel Pratama berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap hujan malam dengan tenang. Di tangannya, kamera kecil yang sore tadi ada di laci Aditya. Senyumnya tipis. Matanya berkilat penuh kemenangan. Luku sekali. Gumamnya, mereka pikir bisa menjatuhkanku dengan mainan ini. Ia menoleh pada asistennya. Pastikan semua relawan baru siap untuk uji coba besok. Dan jangan biarkan ada yang keluar hidup-hidup. Asistennya mengangguk patuh. Malam itu, Jakarta tidak menyadari permainan antara kebenaran dan kebohongan baru memasuki babak paling berbahaya. Hujan deras mengguyur sejak dini hari. Jalanan basah. Lampu-lampu jalan berpendar, redup tertutup kabut. Komisaris Aditya berdiri di balkon apartemennya, menatap kosong ke arah kota yang mulai terjaga. Pikirannya berkecamuk, kamera berisi rekaman penting telah hilang. Haji Marwan masih koma di rumah sakit, dan jelas ada tangan kotor di tubuh kepolisian yang melindungi dokter. Samuel Pratama. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Raka, Pak. Saya punya sesuatu. Temui saya di pelabuhan Sunda Kelapa. Jangan bawa siapapun. Aditya segera mengambil mantel lalu berangkat diam-diam dengan motor tuanya. Ia tahu pesan Raka pasti penting. Pelabuhan tua itu sepi, hanya debur ombak memukul dinding beton. Raka sudah menunggu di bawah lampu remang. Wajah tegang. Ada apa? Katanya Aditya cepat. Raka menyerahkan amplop coklat. Ini dari kontak saya di Dinas Kesehatan. Dokumen distribusi obat milik Yayasan Samuel. Ada catatan aneh? Beberapa obat dicatat keluar untuk program penelitian, tapi tak pernah tercatat sampai ke rumah sakit manapun. Jumlahnya cukup besar. Aditya membuka dokumen itu. Matanya menyipit. Obat bios, cairan infus, dan peralatan medis jumlah yang cukup untuk puluhan pasien. Semua hilang tanpa jejak. Ini pasti dipakai di gudang eksperimen. Ucapnya. Raka mengangguk.
Saya juga dapat informasi ada truk box yang malam ini akan bergerak dari gudang tua di pinggiran Karawang. Kalau benar, kita bisa tangkap basah. Aditya menatap jauh. Tapi kalau kita bergerak sendiri tanpa surat perintah, kita dianggap melanggar. Bagas akan memakai itu untuk menjatuhkan kita. Raka menjawab rendah, Pak, surat perintah tak ada gunanya. Kalau pengkhianat ada di dalam, kita harus ambil risiko ini. Jika tidak, Samuel akan memindahkan semua korban sebelum kita bertindak. Aditya menarik napas panjang. Keputusan itu berat, tetapi waktu terus berjalan. Malam itu, Aditya, Raka, dan Dr. Sari menyusun rencana. Sari sempat keberatan, namun akhirnya setuju ikut karena hanya dia yang bisa memberikan pertolongan medis bila mereka menemukan korban hidup. Kita hanya bertiga melawan jaringan besar, kata Sari dengan wajah cemas. Kalau gagal, kita semua bisa lenyap. Aditya menatap keduanya. Lebih baik mati berjuang daripada diam melihat mereka mengorbankan orang tak bersalah. Tepat pukul 11 malam, mereka tiba di dekat gudang tua yang disebut Raka. Bangunannya besar, cat dinding terkelupas, jendela-jendela pecah. Dari kejauhan tampak satu truk box putih terparkir. Mesin masih menyala. Beberapa pria berbadan kekar mengawasi sekitar. Kita harus cari celah masuk. Jangan gegabah, bisik Aditya. Mereka merayap dari sisi bangunan, menembus rerumputan basah. Aditya mengintip lewat celah dinding yang retak. Dari dalam terdengar rintihan, derak rantai, dan bau obat menyengat. Sari menutup mulut, hampir menangis. Ya Tuhan, mereka masih hidup. Tiba-tiba pintu gudang terbuka. Seorang pria berjas dokter keluar sambil berbicara lewat ponsel. Wajahnya jelas di bawah cahaya lampu dokter. Samuel Pratama, persiapkan semuanya. Besok pagi kapal berangkat ke luar negeri. Semua sampel harus sudah di atas kapal malam ini. Jangan ada yang tertinggal, katanya lantang, lalu masuk kembali. Aditya menahan napas. Bukti itu tak terbantahkan Samuel sendiri yang memimpin. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara lain muncul di belakang. Tahan senjatamu, Aditya. Mereka serentak menoleh. Dari kegelapan, sosok berseragam polisi muncul menodongkan pistol. Sorot lampu jalan menguak wajahnya. Kombes Bagas. Sudah kubilang jangan ikut campur, ucap Bagas dingin. Kau pikir bisa menandingi jaringan ini hanya dengan 2 orang dan seorang dokter perempuan? Sari bergetar. Tetapi Raka berbisik. Pak, kita sudah dikepung. Benar saja dari balik gudang. Beberapa pria bersenjata keluar mengapit mereka. Samuel kembali ke pintu gudang, menatap Aditya sambil tersenyum puas. Komisaris pemberani. Aku sudah menduga engkau akan sampai ke sini. Sayang keberanianmu tak disertai kecerdikan. Aditya mengepalkan tangan menahan emosi. Samuel, cepat atau lambat, semua ini akan terbongkar. Kau tak bisa selamanya bersembunyi di balik uang dan kekuasaan. Samuel tertawa kesil, bukan aku yang bersembunyi. Aditya, justru kalian yang akan hilang malam ini. Siapa yang akan percaya? Rekamanmu sudah di tanganku. Haji Marwan sekarang semua saksi akan kubungkam. Besok, kota ini akan menganggapmu pengkhianat, Bagas menambahkan sinis. Besok pagi kita temukan 3 mayat di dekat pantai. Semua orang percaya kalian tewas dalam baku tembak karena melawan hukum. Selesai. Sari menutupkan wajah. Tubuhnya gemetar. Raka siap menghunus senjata. Tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Aditya memandang tajam Samuel dan Bagas. Dalam hati ia bersumpah jika ini malam terakhir. Ia tidak pergi tanpa perlawanan. Namun tepat saat para pria bersenjata mendekat, letusan keras terdengar dari kejauhan. Satu demi satu lampu, gudang padam kegelapan total menyelimuti. Teriakan panik pecah. Ini kesempatan kita.
Bergerak sekarang, bisik Aditya. Suara tembakan menggema di antara bangunan tua. Dalam gelap pekat, hanya kilatan peluru yang menerangi. Aditya segera menarik Raka dan Sari bersembunyi di balik tumpukan kontainer berkarat. Diam, jangan keluarkan suara. Bisiknya, orang-orang Samuel panik. Siapa itu cari sumber tembakan senter-senter menyapu ruangan. Tetapi arah peluru datang dari luar pagar. Aditya memicingkan mata. Ini bukan bantuan kepolisian. Siapapun mereka punya kepentingan sendiri. Raka berbisik cepat. Pak, kita bisa gunakan momen ini untuk masuk. Kalau ada korban hidup, mereka pasti di ruang belakang. Aditya menatap Sari. Wajahnya pucat, namun matanya penuh tekad. Saya siap, Pak. Asal bisa menyelamatkan mereka. Mereka bertiga menembus lorong gelap. Bau obat-obatan bercampur anyir darah semakin pekat. Sari hampir muntah, tapi Aditya menahannya. Di salah satu ruangan, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Puluhan ranjang besi berjejer. Tubuh manusia terikat, selang infus dan kabel mesin di mana-mana. Beberapa masih bergerak lemah, sebagian lain tak lagi bernyawa. Sari berlari ke salah satu ranjang. Masih ada denyut. Cepat, bantu saya buka ikatannya. Aditya membantu melepas ikatan pasien itu, sementara Raka berjaga di pintu. Pak, waktu kita tidak banyak. Kalau mereka sadar kita di sini, habis kita. Mendadak dari belakang terdengar suara berderak. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari kegelapan membawa senapan berperedam. Pakaiannya berbeda, lebih profesional. Jangan teriak, katanya dingin. Aku bukan musuh kalian. Aditya menodongkan pistol. Siapa engkau? Pria itu menurunkan senjata sedikit, membuka masker. Wajah tirus dengan bekas luka di pelipis. Namaku Damar, mantan anggota kepolisian. Aku tahu apa yang dilakukan Samuel. Aku di sini bukan untuk kalian, tapi untuk menghentikan pengiriman malam ini. Aditya menimbang cepat. Kalau begitu, bantu kami keluarkan korban ini. Damar mengeleng. Itu mustahil. Jumlah mereka terlalu banyak. Dan kapal berangkat sebelum fajar. Yang bisa kalian lakukan hanya membawa satu saksi keluar. Satu saja cukup untuk menjatuhkan Samuel di pengadilan. Kalau kalian coba selamatkan semua, kalian semua mati. Sari menatap Aditya dengan mata berkaca. Pak, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka semua manusia. Aditya terdiam, hatinya remuk. Tetapi ia tahu Damar benar. Mereka hanya bertiga melawan puluhan orang bersenjata. Sementara Bagas jelas melindungi Samuel. Langkah kaki mendekat. Bagas muncul di pintu bersama dua anak buahnya. Wajah merah karena marah. Aku sudah duga engkau keras kepala. Yeramnya, ia mengangkat pistol, menodong Sari. Serahkan diri kalian sekarang atau dia yang kuhabisi. Sekejap, Damar bergerak menembak. Salah satu anak buah Bagas roboh. Tembakan balasan menghujani ruangan. Kaca pecah berserakan. Aditya menarik Sari berlindung. Raka membalas tembakan. Bagas lolos keluar sambil berteriak. Jangan biarkan mereka kabur hidup atau mati. Tangkap mereka. Pertempuran di dalam gudang berubah kacau. Damar memberi kode. Ikuti aku tahu jalur keluar. Mereka berlari melalui lorong sempit di belakang gudang. Sari tetap berusaha membawa satu pasien yang masih lemah. Dibantu Raka. Saat hampir mencapai pintu keluar rahasia, suara berat menggema dari pengeras suara di luar. Suara dokter Samuel Pratama. Aditya, aku salut, tapi kau membuat pilihan salah. Setiap langkahmu sudah kuperhitungkan. Ingat, kau bukan hanya berhadapan denganku, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Lepaskan saksi itu, dan mungkin aku masih bisa membuatmu lenyap dengan cara yang lebih terhormat. Aditya berhenti sejenak. Rahangnya mengeras. Samuel, dengar baik-baik. Sekalipun nyawaku taruhannya,
Kebusukanmu akan terungkap. Samuel tertawa di kejauhan. Kita lihat saja. Mereka berhasil keluar lewat jalur belakang, menembus hutan kota kecil menuju jalan raya. Damar memandu ke sebuah mobil yang sudah disiapkan. Bawa pasien itu ke tempat aman. Katanya cepat. Aku akan menahan mereka sejauh yang bisa. Ia menatap Aditya tajam. Ingat, jangan percaya siapapun di kepolisian selain dirimu sendiri. Aditya menatap Damar dengan hormat. Kalau kita selamat, aku akan pastikan kau tidak lagi dicap pengkhianat. Damar tersenyum sama. Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya butuh Samuel jatuh. Ia kembali menyelam ke kegelapan gudang saat suara tembakan pecah lagi. Mobil yang dikendarai Raka melaju kencang menembus jalan basah. Dokter, Sari menjaga pasien yang masih lemah di jok belakang. Sementara Aditya duduk di depan dengan wajah muram. Ia tahu malam itu hanyalah awal. Samuel masih bebas. Bagas masih berkuasa di kepolisian. Dan kini mereka membawa seorang saksi hidup bisa jadi kunci. Atau justru beban paling berbahaya. Aditya menatap jalan lurus di depan. Dalam hati ia berbisik pertarungan sebenarnya baru dimulai. Mobil tua yang dikendarai Raka terus melaju di ruas basah Jakarta. Hujan belum juga reda. Pandangan terbatas. Di kursi belakang, Dr. Sari berusaha menstabilkan kondisi pasien yang mereka bawa dari gudang. Tubuhnya kurus, wajah pucat. Selang infus masih menempel di lengan. Napasnya tersengal, tetapi tanda-tanda kesadaran mulai kembali. Pak. Dia mulai bergerak. Kata Sari semas. Komisaris Aditya menoleh. Mata pasien itu terbuka perlahan. Menatap kosong ke langit-langit mobil, bibirnya kering, suara seraknya menggigil. Aku. Di mana Sari menggenggam tangannya. Tenang. Kamu aman sekarang. Kami bawa kamu keluar dari tempat itu. Aditya mencondongkan tubuh. Siapa namamu? Hening sejenak. Lelaki itu berusaha mengingat. Lalu berbisik. Namaku Benny. Aditya mengangguk. Benny, dengarkan baik-baik. Kami perlu kau ceritakan apa yang terjadi di sana. Siapa yang melakukan itu padamu? Benny menggigil. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata menetes di sudut matanya. Dia, dokter itu, Samuel. Dia bilang kami akan dapat pekerjaan. Ada proyek di rumah sakit. Kami percaya. Tapi ternyata, kami dijadikan bahan percobaan. Sari terisak menutup mulut. Raka menggertakkan gigi. Tetap fokus pada jalan. Aditya menahan emosi. Apa yang mereka lakukan padamu? Benny menatap kosong. Diberi obat, dipaksa ikut uji coba. Ada yang tubuhnya melepuh. Ada yang uratnya seperti membeku. Kalau ada yang sekarat, mereka cuma bilang gagal, lalu dibuang ke truk. Aku pura-pura mati supaya bisa bertahan. Sari meremas tangannya. Astaga, Aditya menghela napas berat. Apakah ada orang kepolisian yang kau lihat di sana? Benny mengangguk lemah. Ya, ada polisi. Dia datang pakai seragam. Mereka memanggilnya Bagas. Dia membawa izin. Katanya semua aman. Sejak itu, tak ada yang bisa kabur. Raka melirik lewat kaca spion. Pak. Berarti jelas Bagas bukan hanya melindungi Samuel, dia bagian langsung dari eksperimen itu. Aditya menunduk. Menatap Benny. Kau sudah sangat membantu. Istirahatlah. Kami akan melindungimu. Benny kembali memejam. Tubuhnya jatuh lemah di pangkuan Sari. Mereka berhenti di sebuah rumah aman milik salah satu kenalan lama Aditya, yang dapat dipercaya sebuah rumah sederhana di pinggiran kota jauh dari keramaian. Di dalam, Dokter Sari segera menyiapkan ruang sederhana untuk merawat Benny. Ia membersihkan luka-luka, mengganti infus, dan memeriksa tekanan darah seadanya. Dia sangat lemah. Ujar Sari pelan. Kalau tidak segera ditangani di rumah sakit, kondisinya akan memburuk. Aditya menatap Sari dengan tajam. Kalau kita bawa ke rumah sakit, Bagas akan tahu Samuel punya orang di mana-mana.
kata Aditya. Ia tahu perkataan itu benar. Malam semakin larut. Aditya duduk di ruang tamu, menyalakan sebatang rokok yang sudah lama ia tinggalkan. Raka menghampiri. Wajahnya penuh kecemasan. Pak, sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini? Kita tidak mungkin selamanya menghilang. Samuel pasti sudah tahu kita membawa benih. Aditya menghembuskan asap. Matanya menatap melayang. Justru karena itu, Raka, kita harus menyerang balik. Bukti hidup ini terlalu berharga. Kalau kita diam, mereka akan terus memburu. Kalau kita bergerak, kita punya peluang. Raka menyipitkan mata. Maksud Bapak, besok kita harus menemui satu-satunya orang yang bisa kita percaya, Haji Marwan. Jika dia sudah sadar, dia bisa jadi saksi tambahan. Kita butuh 2 suara untuk menjatuhkan Samuel, kata Aditya. Haka menghela napas. Dan kalau Haji Marwan tidak selamat, suasana hening sejenak. Aditya menatap gelap malam lewat jendela. Maka hanya kita yang tersisa, dan kita harus siap kehilangan segalanya. Beberapa jam kemudian terdengar langkah di halaman. Aditya sigap mengambil pistol. Raka mengintip dari celah tirai. Pak, ada orang di luar. Mereka bersiaga. Pintu diketuk 3 kali pelan. Suara serak terdengar. Ini aku. Damar. Aditya membuka pintu hati-hati. Damar masuk. Wajahnya penuh debu dan bercak darah kering. Apa yang terjadi di gudang, tanya Aditya cepat. Damar melepas jaketnya. Duduk dan menghela napas. Gudang hancur. Mereka sedang evakuasi sebagian korban ke kapal. Tapi aku berhasil mengacaukan pengiriman. Samuel marah besar. Sekarang dia pasti buru-buru mencari kalian. Aditya menatap serius. Kami punya satu saksi hidup. Namanya Beni. Dia melihat Yusuf Bagas terlibat. Damar menegakkan tubuh. Kalau begitu, kalian harus bergerak cepat. Besok pagi, Samuel akan menggunakan semua koneksinya untuk menutup berita. Jika Beni ketahuan masih hidup, dia akan jadi target pertama. Sari muncul dari kamar. Wajahnya letih, dia butuh rumah sakit. Katanya, Damar menggeleng. Rumah sakit bukan pilihan. Kita butuh tempat yang lebih aman. Ada klinik tua di luar kota yang dikelola mantan relawan medis. Mereka anti korupsi. Tidak ada kaitan dengan Samuel atau Bagas. Bawa dia ke sana sebelum fajar. Aditya menatap semua orang di ruangan. Wajah mereka letih dan penuh luka. Tetapi ada bara kecil yang tetap menyala. Ia paham pilihan itu berbahaya. Namun waktu tak banyak. Baik. Katanya mantap. Besok sebelum matahari terbit, kita bawa Beni keluar kota. Setelah itu, Samuel tidak akan bisa tidur tenang lagi. Di luar, hujan mereda, namun di kejauhan lampu mobil hitam sudah berputar-putar di jalan raya. Seolah mencari alamat, pertanda jelas permainan baru saja dimulai. Udara dini hari lembab, jalanan pinggiran kota sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Komisaris Aditya berdiri di beranda rumah aman, menatap mobil tua milik Raka yang sudah dipanaskan. Di dalam, Dokter, Sari menyiapkan peralatan sederhana untuk menjaga kondisi Beni. Damar memeriksa senjata yang dibawanya. Semua siap, tanya Aditya lirih. Siap. Pak. Jawab Raka. Meski mata mereka memancarkan keletihan. Sari mengangguk pelan. Beni harus dibawa sekarang. Tekanan darahnya tidak stabil. Kalau terlambat, kita kehilangannya, kata Aditya. Ia menoleh ke Damar. Kau yakin klinik itu aman? Damar menyalakan rokok, menghembuskan asap. Pemiliknya mantan relawan medis. Mereka anti korupsi. Tidak ada kaitan dengan Samuel atau Bagas. Kalau ada tempat yang bisa dipercaya, hanya itu. Aditya menepuk bahu Raka. Baik, kita berangkat sekarang. Ingat, jangan sampai salah langkah. Satu kesalahan, mereka akan menemukan kita. Mobil tua itu meluncur pelan menembus jalan gelap,
Lampu depan menyorot jalan sempit yang dikelilingi pepohonan basah oleh embun. Beni terbaring di kursi belakang, wajah pucat, napas tersengal. Sari menggenggam tangannya erat. Aditya duduk di kursi depan. Matanya tak lepas dari jalan. Ia tahu Bagas punya mata di mana-mana. Mereka bisa saja menunggu di tikungan. Pak, apa rencana setelah sampai kita tidak bisa terus lari? Samuel semakin kuat tiap hari. Tanya Raka. Aditya terdiam sejenak. Kita kumpulkan bukti. Beni adalah saksi kunci. Kalau Haji Marwan sadar, kita punya dua suara. Dengan itu, Samuel tak bisa sembunyi selamanya. Damar menambahkan, tapi jangan lupa, Bagas mengendalikan aparat, belum bukti sampai ke publik. Kita semua jadi target hidup mati. Perjalanan tampak tenang, sampai mereka melewati sebuah jembatan tua di wilayah Karawang. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, lampu truk menyala terang, menyilaukan mata. Truk itu berhenti tepat di tengah jembatan. Menutup jalan, celaka, desis Raka. Menginjak rem keras. Dua mobil hitam muncul mengapit dari belakang. Pintu terbuka serentak. Langkah berat turun, bayangan lelaki bersenjata mengepung. Sari merapatkan tubuhnya ke Beni. Pak Aditya suaranya gemetar. Aditya mengangkat pistol. Menjaga tenang. Dari kegelapan maju seorang pria bertubuh tinggi dengan senyum dingin. Kombes Bagas. Aku sudah bilang, Aditya. Suaranya lantang, jangan ikut campur. Kau hanya mempercepat kematianmu sendiri. Aditya keluar dari mobil. Senjata terangkat, keadilan tidak bisa engkau bunuh. Bagas, sekalipun aku jatuh, kebenaran akan mengejarmu. Bagas tertawa pendek. Kau pikir saksi lemah di belakang sana bisa menjatuhkan Samuel. Bahkan kalau dia bicara, siapa yang akan percaya semua dokumen dan rekaman sudah kami kuasai? Kau hanya membawa beban mati. Damar turun berdiri di samping Aditya. Senjata diarahkan pada Bagas. Kalau kalian benar berkuasa, kenapa harus menutup jalan begini? Kalian takut? Bagas menatap tajam. Memberi isyarat, tembakan meletus. Aditya dan Damar berlindung di balik mobil. Membalas. Raka mundur cepat agar ada ruang untuk melarikan diri. Sementara itu, mobil pengejar menekan dari belakang. Peluru menghantam badan mobil tua mereka. Kaca pecah beterbangan. Cepat, Raka. Jangan biarkan mereka mendekat, teriak Aditya. Raka memutar setir tajam melewati tikungan curam. Mobil kita tua. Pak, kita tak bisa terus lari. Damar menembak dari jendela belakang. Berhasil membuat salah satu mobil pengejar oleng dan menabrak pohon. Namun mobil lain tetap membuntuti. Beni mulai mengigau. Tubuhnya gemetar hebat. Sari panik, ia membutuhkan pertolongan segera. Aditya berpikir cepat saat melihat jalan bercabang. Kiri. Raka masuk ke hutan perintah itu membuat Raka belok tajam ke jalan berbatu yang sempit. Pepohonan tinggi menutup pandangan sehingga mobil pengejar kesulitan mengikuti. Rizal memacu gas sekuat tenaga. Ban mobil terpental di lubang. Namun mereka berhasil menjauh. Suara tembakan semakin menjauh. Akhirnya mobil terhenti di tengah hutan. Mesin mengepul panas. Semua terdiam. Hanya terdengar napas terengah. Aditya menoleh ke semua orang. Kita punya sedikit waktu sebelum mereka menemukan jejak. Kita harus lanjut jalan kaki. Sari menatap Beni yang nyaris pingsan. Dia tidak bisa berjalan. Bagaimana kita bawa dia? Damar melepaskan jaket, merobeknya menjadi kain, lalu membuat tandu darurat. Kita pikul bersama. Kalau ingin bertahan, tak ada pilihan lain. Mereka bergerak menuju jalan kecil di arah barat. Jika berhasil menyeberangi sungai, mereka berharap lawan kehilangan jejak. Raka menarik napas panjang. Harap mereka sempat sebelum fajar. Dengan langkah berat mereka menembus hutan lebat, memikul saksi hidup yang dapat menjatuhkan raksasa. Namun di belakang,
Bayangan Bagas dan Samuel masih mengintai. Kabut pagi mulai turun di hutan kecil barat kota. Langkah mereka berat. Benny semakin lemah. Burung-burung berkicau. Tetapi ketegangan membuat alam seperti menahan napas. Komisaris Aditya berjalan di depan. Pistol terawat erat di genggaman. Di belakang, Raka dan Damar mengangkat tandu tempat Benny berbaring. Dokter, Sari terus memeriksa denyut nadi pasien. Wajahnya pucat menahan panik. Sedikit lagi, bisik Aditya. Di ujung hutan ada jalan kecil. Kalau kita sampai sana. Klinik hanya beberapa kilometer. Namun suara ranting patah terdengar di sisi kanan. Aditya mengangkat tangan. Memberi isyarat berhenti. Semua membeku. Tai pelik kebut. Bayangan bersenjata muncul perlahan mengepung mereka. Di tengah, sosok Kombes Bagas melangkah maju. Wajahnya berkeringat, namun tatapan tetap dingin. Sudah kubilang, Aditya, tidak ada jalan keluar untukmu. Suaranya berat. Aditya mengarahkan pistol. Kau sudah terlalu jauh. Bagas, kau bukan lagi polisi. Kau hanya anjing bayaran Samuel. Bagas tersenyum tipis. Kalau aku anjing, maka aku anjing yang tahu siapa tuannya. Kau hanyalah kesatria bodoh yang berkorban untuk permainan yang takkan pernah kau menangkan. Tiba-tiba suara langkah dari sisi berlawanan. Dari balik kabut seorang pria berjas abu-abu muncul tegap. Tatapannya penuh wibawa dokter. Samuel Pratama. Zari terbelalak. Samuel berjalan pelan mendekat. Tangan bersih tanpa senjata. Kadang seorang raja harus turun ke medan. Katanya dingin, apalagi jika musuhnya hanya lalat yang terlalu berisik. Tatapannya menusuk Aditya. Kau pikir membawa saksi sekarat itu bisa menghentikanku, ejek Samuel. Aditya menggertakkan gigi. Kau bunuh 29 orang itu. Samuel, kau dan Bagas harus bertanggung jawab. Samuel tertawa rendah. Mayat-mayat itu hanyalah korban kecil. Yang tahu terlalu banyak harus disingkirkan. Jika bukan aku yang menyingkirkan mereka, orang lain pasti akan. Suara rendahnya menggetarkan udara. Dunia ini milik yang berani kotor. Aditya, dan kau terlalu suci untuk bertahan hidup. Benny mencoba bangkit meski lemah. Suaranya hampir tak terdengar. Kau yang memerintahkannya. Bisiknya. Samuel menoleh pada Benny kemudian melangkah mendekat. Menatap sinis. Kau saksi kecil. Kau pikir suara kecilmu bisa menghentikanku? Lihat sekelilingmu polisi di bawah kendali Bagas. Politikusku bayar. Mediaku matikan. Kau hanya butiran debu. Aditya. Maju satu langkah. Pori-pori mukanya mengeras. Tidak. Samuel. Satu-satunya alasan engkau berani datang sendirian adalah karena engkau takut. Kau tahu sekali kebenaran keluar. Semuanya akan berbalik. Tiba-tiba suara tembakan menggema, bukan dari pihak Aditya atau Bagas. Peluru menghantam pohon di dekat kepala Samuel, membuatnya terkejut. Dari sisi barat muncul beberapa pria berpakaian sipil dengan senjata laras panjang. Seorang pria tua dipapah dua orang berjalan paling depan. Langkahnya goyah, namun matanya penuh tekad. Itu Haji Marwan. Sari menutup mulutnya, menangis haru. Ya Allah, dia sadar. Haji Marwan menunjuk Samuel dengan tangan gemetar. Itu dia yang memerintahkan pengiriman dan pembantaian. Aku dengar sendiri. Wajah Samuel untuk pertama kali kehilangan kendali. Ia menoleh pada Bagas dengan tatapan tajam. Kau biarkan dia hidup. Bagas tampak bimbang. Tangannya menggenggam pistol. Matanya goyah. Aditya memanfaatkan momen itu. Bagas, dengarkan aku. Selama ini kau hanya menjadi tameng. Samuel akan mengorbankanmu kapan saja. Kalau engkau masih punya sisa harga diri sebagai polisi, hentikan ini sekarang. Suasana menjadi hening. Napas semua orang terdengar berat. Bagas mengangkat pistolnya, mengarah bukan ke Aditya, melainkan ke Samuel. Cukup. Dokter, aku muak jadi budakmu.
Samuel menatapnya dengan dingin. Kau pikir setelah semua ini, mereka akan menerimamu kembali? Kau sudah sama kotornya denganku. Bagas menekan pelatuk. Tembakan membela udara peluru menghantam tubuh Samuel. Ia jatuh terduduk. Darah mengalir, namun masih bernapas. Anak buah Samuel panik. Baku tembak pecah. Aditya, Damar, dan Raka bertarung habis-habisan. Sari merunduk melindungi Beni. Teriakan dan deretan peluru memenuhi udara hutan. Beberapa menit yang terasa seperti sabat berlalu hingga suara tembakan mereda. Banyak anak buah Samuel tumbang. Bagas berdiri terengah. Pistolnya masih mengepul. Samuel tergeletak. Darah membasahi tanah di sekelilingnya. Aditya mendekat, menodongkan pistol ke kepala Samuel. Inilah akhir permainanmu. Samuel mendengus tapi sempat tersenyum sinis. Kau pikir membunuhku akan merubah dunia? Akan selalu ada Samuel lain. Dunia milik mereka yang berani. Aditya menatap tajam. Mungkin kau benar, tapi setidaknya hari ini bukan milikmu. Peluru Aditya menembus dada Samuel. Tubuh pria itu terkulai. Matanya menatap kosong ke langit pagi yang mulai terang. Fakhar mereka, cahaya oranye menembus kabut, menyinari wajah-wajah penyintas yang penuh lelah. Dokter, Sari menangis lega sambil memeluk Beni yang masih hidup. Haji Marwan duduk di tanah, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Bagas menundukkan kepala, meletakkan pistolnya. Aku sudah terlalu jauh, gumamnya. Tapi, setidaknya ini cara menebus. Aditya menatap Bagas. Hukum akan menilai. Kau tetap harus bertanggung jawab. Bagas mengangguk. Rizal meraih pundak Aditya. Pak, kita berhasil. 29 nyawa itu akhirnya mendapat keadilan. Aditya menatap fajar yang semakin penuh di ufuk. Belum. Raka. Jawabnya tenang namun tegas. Perjalanan masih panjang, namun setidaknya hari ini kebenaran masih punya suara.